Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mereka kita berikan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Saya selaku terutama dalam pemimpin rapat pada hari ini dan seluruh rekan-rekan divisi yang saya banggakan. Terima kasih sudah menghadiri rapat pada hari ini. Pada pagi kali ini kita akan mengadakan rapat rutin yang akan membahas tentang pengelolaan kinerja pegawai pemasaran yang akan diadakan satu bulan sekali. Saya sini akan membahas tentang anggota divisi pemasaran, divisi produksi untuk mencapai target perusahaan yang telah ditentukan. Dan saya ingin kinerja kita meningkat setidaknya 20% dalam jangka waktu 3 bulan. Setiap orang harus memahami apa yang harus dicapai dan bagaimana dari divisi pemasaran Pak Randy untuk menyampaikan hasil kerja tim Anda. Pak Direktur, terima kasih. Pada tahun 2022 terjadi permasalahan yang ada di divisi pemasaran. Ada 3 permasalahan yang terkait yang kurang maksimal. Yang pertama, melakukan promosi produk masih melalui media brosur saja. Yang kedua, adanya produk sejenis dari pesaing yang kualitasnya itu lebih unggul dan dengan harga yang sama, menggunakan bantuan influencer terkenal dalam media promosinya. Yang ketiga, kemasan produk yang dianggap kurang menarik sehingga kurang memberikan informasi yang detail dan lengkap kepada konsumen. Itu saja Pak laporan yang saya dapat sampaikan dari divisi pemasaran. Oke, baik, terima kasih atas pemaparannya. Terkait kendala dari divisi pemasaran akan saya tampung terlebih dahulu, dan kita akan bicara mengenai kualitas. Untuk kualitasnya sendiri namanya ASAPAT, dan untuk itu kami persilakan untuk mencari divisi produk dari anggota tim Pak Randy dan untuk bisa memaparkan kendalanya dan hasil kerjanya. Baik Pak, kami dari divisi produksi ingin menyampaikan laporan kendala yang terjadi pada periode tahun 2022. Kendala ini yang dihadapi dari divisi produksi sendiri ada pada kenaikan harga bahan baku. Karena kenaikan harga bahan baku produksi tersebut naik disebabkan produksi sepatu olahraga dengan bahan baku yang kualitasnya di pasaran dan penjualan dari cara offline ke online, agar biaya produksi sepatu harga tidak naik dan tidak merubah harga jual. Namun ternyata hal tersebut bahwa turunnya minat konsumen untuk membeli produk perusahaan. Baik, terima kasih atas pemaparan kendala dari divisi produksi. Setelah semua divisi pemasaran kita sudah mengetahui semua permasalahan terkait penurunan laba perusahaan pada periode 2022 ini.
Bagaimana solusi dari permasalahan yang sudah kita hadapi ini? Mungkin untuk yang pertama dari divisi pemasaran, saya akan mempersilakan untuk menyampaikan alternatif solusi dari permasalahan ini. Baik, terima kasih. Berdasarkan 3 permasalahan yang tadi sudah disebutkan, dari divisi kami memiliki alternatif solusi. Yang pertama, masalah pemasaran produk yang kurang maksimal itu mungkin kita bisa menawarkan solusi itu melakukan endorsement melalui influencer dan yang memiliki exposure yang tinggi. Dan untuk permasalahan selanjutnya terkait kemasan produk ini, mungkin kita bisa desain kemasan produk agar lebih menarik lagi, mengubah desainnya menjadi kekinian dan secara konsumen milenial. Permasalahan terakhir, kita akan menjual produk kita dengan melalui online, melalui media sosial dan e-commerce yang menjadi tren penjualan saat ini. Itu solusi yang dapat saya sampaikan dari divisi pemasaran. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas solusi yang diberikan dari divisi pemasaran. Solusi tersebut akan saya tabung terlebih dahulu. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang divisi produksi yang akan menyampaikan solusi alternatifnya terhadap permasalahan yang telah disampaikan. Baik, terima kasih. Menurut pendapat saya lebih baik konsumen menyadari bahwa dia mengecilkan produk, tapi kalau misalnya kualitas kenyamanan tetap sama dan enak saat konsumen memakainya, maka pasti konsumen juga akan tetap membeli produk yang kita jual tersebut. Sekian dari solusi divisi produksi. Saya juga setuju dengan solusi yang diberikan oleh manajer produksi, membahas tentang motivasi untuk divisi pemasaran dan pengembangan karir skill karyawan operator produksi bagian divisi produksi. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana menurut Pak Randy tentang motivasi untuk divisi pemasaran pada perusahaan kita? Baik Pak, saya akan menjelaskan tentang motivasi untuk divisi pemasaran. Beberapa hal terkait dengan motivasi untuk divisi pemasaran. Yang pertama, fokus pada tujuan. Maksudnya setiap karyawan harus menetapkan target dan bijak pemasaran untuk melakukan strategi dan tindakan yang efektif. Yang kedua, menciptakan lingkungan dan budaya yang positif. Maksudnya agar kita dapat memahami arah dan tujuan dari target goals yang pernah bawa kita, serta menjaga agar tim memiliki keterampilan dan sumber daya manusia yang cukup untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga, memberi motivasi seperti pemberian kenaikan gaji atau reward dan jabatan untuk setiap karyawan pemasaran yang mampu atau mencapai standar perusahaan agar untuk lebih meningkatkan kinerja kinerjanya pada perusahaan. Baik, saya akan menanyakan untuk permasalahan yang kedua mengenai permasalahan pengembangan karir skill karyawan operator produksi harus lebih ditingkatkan sebagai bagian divisi produksi. Baik, untuk divisi produksi pada pengembangan karir karyawan produksi, saya akan memberikan pemahaman karyawan baru untuk belajar pada karyawan lama yang berpengalaman dapat meningkatkan skill dan untuk belajar. Sebagai manajer produksi, saya akan memastikan minat dan bakat karyawan dapat berkontribusi sesuai dengan sasaran mau kerja dan bidang sesuai yang dibutuhkan oleh perusahaan kita. Maka dari itu kita akan mengecilkan produk, tapi dari rasa dan kualitas tetap kita jaga agar konsumen tidak terlalu kecewa dengan produk kita. Walaupun kita mengecilkan series produknya,
Dan saya juga setuju dengan semua solusi yang diberikan oleh Bapak. Terima kasih. Apakah dari divisi pemasaran dan divisi produksi, apakah Bapak setuju dengan keputusan yang saya telah buat? Baik Pak, saya juga setuju dengan keputusan yang diambil oleh Bapak Direktur. Menurut saya depan keputusan yang terbaik. Itu saja keputusan pada rapat hari ini. Baik, terima kasih karena setiap divisi sudah menyampaikan evaluasinya dan kita juga sudah menemukan bagaimana solusi untuk kedepannya. Bapak pada pagi hari ini, semoga apa yang kita sampaikan semoga bisa menjadi motivasi untuk kedepannya pada perusahaan kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.